Sebelum kita masuk materi, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Kepada adik Aini, disilakan. Siap, gerak. Daripada teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa lagi. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua. Masih ingat materi yang kemarin diwajarkan? Tentang apa? Makna salat dan zikir. Makna salat dan zikir. Nah, perhatikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah mempelajari pembelajaran ini, diharapkan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara bagaimana sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Apa sih manfaat belajar sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Peserta didik dapat mengetahui pengertian sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Jadi manfaatnya ini kalian diharapkan mampu memahami bagaimana sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama, memecahkan masalah yang terdapat pada LKPD dengan berdiskusi bersama-sama. Yang kedua, melakukan identifikasi masalah, pengumpulan data dan pengumpulan data. Dan yang ketiga, melakukan presentasi solusi yang diperoleh. Dan yang keempat, menarik kesimpulan bersama dari hasil presentasi. Masih ingatkah kalian tentang makna salat dan zikir? Masih. Apa itu pengertian salat? Coba sini. Salat dipahami sebagai sebuah perkataan dan perbuatan yang mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, jadi salat itu semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Ayo memecahkan masalah. Jadi masalah bagaimana tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Nah, perhatikan sini pengertian macam-macam sujud. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Kemudian sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu-ragu dalam melaksanakan sholat. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika kita membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita masuk materi pendidikan agama Islam pada bab 4, minahuma mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada permintaannya. Ya anak-anak, itulah materi
sahwi dilakukan bila seseorang lupa dalam melakukan hal-hal dalam sholat yang masih terhitung sunnah bukan rukun, atau ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, kurang atau lebih. Contoh hal-hal yang sering dilupakan dalam sholat yang disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi adalah lupa membaca doa kunut atau lupa belum melaksanakan tahiyat awal. Bila kita ragu jumlah rakaat sholat kurang atau lebih, maka dianjurkan menambah 1 rakaat dan melaksanakan sujud sahwi di rakaat terakhir sebelum salam. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah, jadi bila kita tidak melakukannya maka sholat tetap sah. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Tapi apabila kita lupa dan baru ingatnya setelah salam, maka kita boleh melakukannya setelah salam. Dan berikut prakteknya. 1. Sujud sahwi sebelum salam. Semoga bermanfaat. Jadi kalian sudah perhatikan tadi ya. Sekarang dikerjakan itu tugas yang tadi dibagikan oleh KPD. Biar diskusi ya. Kita diskusi dulu. Setelah itu baru sampai. Silakan. Jadi tadi sudah kalian berdiskusi ya. Ya. Kemudian masing-masing kelompok presentasikan di depan ya. Jadi siapa yang mau tampil yang pertama? Yang kelompok 3. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang bagaimana tata cara sujud tilawah yang dilakukan pada video tersebut. Pertama, pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan. Yang kelima, salam. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang kita es krim dulu ya. Tepuk semangat. Semangat,
penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Kemudian yang kedua, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu di dalam melaksanakan salat. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Tahu itu takbir? Apa? Baca Allah Akbar. Kemudian yang keempat, duduk setelah sujud dengan tumanina tanpa membaca tasyahud. Kemudian terakhir salam. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik, sangat baik. Pertemuan kita kali ini sampai di sini. Insya Allah kita ketemu pertemuan berikutnya minggu depan. Kita akan membahas tentang sejarah Islam, tentang sejarah Islam dan dirinya Bani Umayyah di Damaskus. Ya. Berikutnya kita akan membahas tentang materi itu. Ya, jadi sebelum kita tutup materi ini, Ibu minta untuk berdoa dulu ya. Pimpin doanya. Duduk siap, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.